I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi materi yang berjudul uji T homogen dan non-T homogen. Uji T homogen dan uji T non-homogen adalah dua jenis uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang berbeda. Perbedaan keduanya juga dapat terletak pada homogenitas atau variasi data heterogenitas pada kedua kelompok. Uji T homogen digunakan jika variasi data pada kedua kelompok sama atau homogen. Sedangkan uji T non-homogen digunakan jika variasi data pada kedua kelompok tidak sama atau tidak homogen. Uji T homogen dilakukan dengan menggunakan rumus tes, sedangkan uji T non-homogen dilakukan dengan menggunakan T strip test yang dimodifikasi atau dengan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau Excel. Sebelum melakukan uji T homogen atau non-T homogen, perlu dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah variasi data pada kedua kelompok sama atau tidak. Beberapa rumus yang dapat digunakan untuk uji homogenitas antara lain yaitu uji Hartley, uji Cohran, uji Levene, dan uji Bartlett. Namun, baik uji T homogen maupun uji non-homogen hanya dapat dilakukan jika data yang dianalisis berdistribusi normal. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan uji normalitas sebelum uji T homogen atau non-T homogen. Kita menggunakan uji T homogen ketika kedua belah pihak atau kedua kelompok data memiliki variansi yang sama. Sedangkan T non-homogen digunakan ketika kedua kelompok data memiliki variansi yang berbeda. Non-T homogen bukanlah istilah yang umum digunakan di pencarian hasil manapun. Namun, berdasarkan hasil penelusuran, tampaknya istilah tidak homogen digunakan dalam konteks persamaan diferensial. Persamaan diferensial tak homogen adalah persamaan yang ruas kanan persamaannya bukan nol. Sedangkan persamaan diferensial homogen adalah persamaan yang ruas kanan persamaannya 0, 10, 20. Dalam statistika, istilah non-homogen digunakan dalam konteks uji T non-homogen digunakan apabila variasi data pada kedua kelompok yang dibandingkan tidak sama atau tidak homogen. Dan juga di sini terdapat kaidah, yaitu data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen
berdasarkan nilai signifikansinya. Yang pertama yaitu nilai signifikasi atau yang disebut dengan P lebih besar daripada 0,05 atau yang disebut dengan 5%, menunjukkan bahwa kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau yang disebut dengan homogen. Yang kedua yaitu nilai signifikansi atau yang disebut dengan P kurang dari 0,05 atau 5%, menunjukkan bahwa masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau disebut dengan tidak homogen. Pengujian homogenitas varians data yaitu yang pertama, pengujian homogenitas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang akan dianalisis secara statistika memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda dengan keragamannya. Yang kedua, pengujian homogenitas varians suatu kelompok data dapat dilakukan dengan cara uji F dan uji Bartlett. Dan juga di sini terdapat jenis-jenisnya yaitu uji Bartlett. Uji ini dapat digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama maupun tidak sama, atau yang disebut dengan N yang sama maupun N yang berbeda untuk tiap kelompoknya. Dan di sini juga terdapat rumus dari uji Bartlett. Yang kedua yaitu uji Harley-Pearson, yaitu uji yang dapat digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama atau N yang sama untuk tiap kelompok. Misalkan kita mempunyai dua populasi normal varians A2/3 dan A2/1 akan diuji mengenai uji dua pihak untuk pasangan hipotesis 0HO dan tandingannya H1, yaitu dapat diartikan sebagai rumusnya yaitu ada di bawah pengertiannya. Dan juga di sini terdapat contoh dari ini, yaitu contohnya sebuah penelitian bertujuan untuk mengukur tingkat stres karyawan pada sebuah pabrik tekstil. Setelah data terkumpul, ternyata kita dapat mengamati data apa saja yang dapat diteliti lebih lanjut dengan membandingkan dua kelompok populasi. Dengan melakukan analisis tambahan tersebut, ternyata kita dapat mengetahui perbedaan tingkat stres karyawan jika ditinjau dari jenis kelaminnya. Kita juga dapat mengetahui perbedaan tingkat stres jika ditinjau dari jabatan dan juga dari status perkawinan.